إلى هدية والبصر والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوتنا الأنبياء والمرسلين 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 وخصوصا سيد الأخبار Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang sangat mulia Abdul Halim وبالخصوص 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 وإلى خصوصا سيد Muhammad الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa min umul ulama wa khara minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhum al-arifina billahi wa sifati wal asma wa azaqahum lazzatan mahabbatu wa qurrahum haqiqatal awshiya minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa min wujudil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lisanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyarakat salikin dan salika, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengkaji kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas yaitu pada hikmah yang lalu, di mana mu'allim di sini menjelaskan yaitu ialah idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tuballi maha in qala amalka, yaitu apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan yaitu untuk makrifah, maka jangan engkau hiraukan soal amalmu yang sedikit. Fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mu'idu alaika, yaitu sebab Allah atau Tuhanmu tidak membukakan bagimu kecuali atau melainkan itu ialah Dia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifah itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu? Wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika, yaitu sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu, maka dimanakah letak perbandingannya antara hadiah dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Oleh karenanya marilah kita kembali ialah kosongkan pikiran, hati, jiwa kita. Insya Allah mudah-mudahan
ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang taqwih atau ilmu yang bermanfaat untuk perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya muallif di sini menjelaskan, yaitu menitik beratkan yaitu pada idza fatahalaka wijhatan min ta'arufi wala tubali maha in qala ma amaluka, yaitu apabila Allah membukakan jalan bagi diri kita atau bagi dirimu itu untuk makrifah, maka jangan kau hiraukan, engkau permasalahkan, engkau galau, gelisah dengan sedikit amalmu, walau sedikit sekali amalmu. Maksudnya ialah apabila Allah sudah membukakan jalan untuk kita makrifah kepada Allah, jangan kita hiraukan dengan sedikit amal yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita jalani. Itu jangan pesimis dengan amal. Yang terpenting ialah bagaimana Allah telah membukakan jalan bagi kita untuk kembali untuk makrifah pada Allah, mengenal pada Allah, di mana ada suatu anugerah dari Allah, suatu minah dari Allah. Oleh karena itulah jangan kita pesimis, walau dengan sedikit sekali amal, tetaplah kita jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga seorang salikin dan salikah bagi kita semua ini, yaitulah pada dasarnya kita semua sudah makrifah. Pada hakikatnya kita sudah makrifah. Dengan kata inilah makrifah bil ilmi, yang disebut makrifah dengan ilmu. Yang disebut adalah mursyid kita bilang mengatakan ialah masjid bisyai, angkatan langsung dari mursyid dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pemahaman ilmu tauhid dan hakikat, sehingga dalam bentuk pengamalan menjadi ilmu yang diamalkan, ilmu yang lurus. Inilah yang dimaksud. Nah, oleh karena itu jangan kita hiraukan, jangan pesimis, walau dengan sedikit amal, walau amal yang kita menilai masih sedikit. Yang terpenting ialah berjalan, yang penting ialah amalkan yang sudah didapat. Nah, dalam bentuk ilmu, amalkan yang sudah tahu, amalkan walau dengan hanya sedikit. Nah, bukan hanya sebatas wacana. Inilah sebagaimana Allah yang disebutkan, yaitu ialah maksudnya ialah di dalam perjalanan kepada Allah. Inilah yang disebutlah sebagai haji hakikat atau disebutlah hijjul hakikat. Hajinya orang-orang hakikat, yaitu di mana Allah sudah membukakan jalan untuknya mendapatkan panggilan dari Allah untuk senantiasa selalu dekat kepadanya. Secara tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, kita semua yang duduk di sini ialah sudah menjalankan haji hakikat, berbeda dengan haji syariat. Oleh karenanya, di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam haji hakikat, tentunya ialah senantiasa selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu senantiasa ingin selalu dekat, kangen, rindu dengan kajian-kajian ilmu tauhid dan hakikat. Inilah tanda-tandanya. Salah satu tanda bagi orang yang mendapatkan jalan, dibukakan jalan oleh Allah untuk makrifah, itu senantiasa selalu dekat, senantiasa selalu kangen, rindu untuk duduk di majelis zikir, untuk menimba ilmu yang Allah cintai, dan ialah sehingga mengamalkan, menjalani apa yang dipahaminya, diberikan kemudahan
dalam memahami ilmu tauhid dan hakikat, sehingga hanya bukan sebatas wilayah wacana dalam bentuk ya pengamalan. Inilah tanda-tanda orang yang mendapatkan anugerah dari Allah dengan dibukakannya jalan untuk makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kami jelaskan, sebagaimana kita semua telah dibukakan dalam bentuk makrifat bil ilmi. Ya. Dengan masjid bisih diangkatnya kita memahami ilmu tauhid dan hakikat, sehingga di dalam perjalanannya kepada Allah, di dalam pengenalan pada Allah, kita mengenal tentang sifat-sifatnya, kita mengenal tentang nama, asma, kita mengenal tentang perbuatannya, sehingga adalah kita berproses di dalam pengamalan dalam bentuk syuhud dan musyahadah, sehingga menjadi tauhid, pengamalan ilmu tauhid dan hakikat yang lurus. Kalau dalam tingkatan ma'rifah, kan sudah kami jelaskan bahwa yang pertama itu ma'rifah bil ilmi, yang kedua ma'rifatul ain, ma'rifat hak, dan ma'rifatul kamil atau kesempurnaan ma'rifah. Nah, ini berproses mulai dari ma'rifatul ilmi, di mana kita mengenal tentang sifat-sifat, mengenal tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, nama, perbuatan, sehingga berproses menjadi dalam pengamalan syuhud dan musyahadah, sehingga naik menjadi kecintaan, kedekatan timbul di dalam diri kita adalah kecintaan kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, sehingga naik kepada ma'rifatul ain. Ma'rifatul ain berarti adalah kita sudah dekat dengan Allah, sudah lingkup di awal perjumpaan. Awal perjumpaan lingkup. Ini adalah kita ma'rifatul ain. Nah, di mana prosesnya kita semakin dekat. Walaupun masih tahap awal, hingga kita berproses dengan kedekatan itu semakin gemar atau giat dalam amal ibadah, mengamalkan dalam bentuk ilmu dan hakikat, dalam pengamalan syuhud dan musyahadah, sehingga adalah mendapatkan anugerah karunia dari Allah, minnah dari Allah yang disebut ilmu laduni. Sehingga tahapan selanjutnya menjadi ma'rifatul haq, sehingga adalah semakin dekat dan dengan kesadaran sudah dekat dengan Allah, sehingga merasa rasa itu dengan yang punya rasa ialah ahad. Inilah hingga mencapai pada ma'rifatul kamil atau kesempurnaan ma'rifah abdi wa rabbi. Inilah bagi kita tentunya ialah masih dalam tahap proses di mana ma'rifatul bil ilmi. Nah, yang disebut ialah masjid bisih, angkatan dari mursyid, dengan memahami ilmu tauhid dan hakikat hingga menjalankan dalam pengamalan dan bentuk syuhud dan musyahadah. Apabila sudah masuk pada wilayah yang disebut dalam ma'rifatul ain, nah inilah yang Allah jelaskan. Yang disebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholeh wala yusrik bi ibadati rabbi ahad. Barang siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan syirik
di dalam peribadatannya kepada Allah, walau dengan seorang jua pun. Ini dalam bentuk pengamalan. Ya. Oleh karena kalau kita tarik, kalau diumpamakan, berarti ialah ma'rifatul ilmi itu dalam bentuk teori. Nah, kita sudah mendapatkan teorinya, ilmunya, sehingga dalam bentuk pengamalan. Nah, dalam bentuk pengamalan berarti wilayahnya ialah amal, pengamalan, jalan, ya sudah torekoh. Nah, itu torekoh nih. Setelah kita mengetahui teorinya, lalu kita mengamalkan dalam bentuk torekoh. Ya, sebagaimana adalah pada kajian yang lalu. Nah, kalau dibahasakan seperti adalah tingkatan yakin, ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan amalul yakin. Berarti dengan ilmu ialah ikmal yakin, dengan pengamalan yaitu ma'rifatul ain, berarti adalah ainul yakin. Sehingga di dalamnya sudah benar apa yang dia kerjakan, sudah dekat, merasa dengan dekat dengan Allah. Sehingga adalah yang dirasa dengan yang merasa, yang punya rasa ialah ahad. Masuk kepada hakul yakin hingga menyempurnakan, hingga ada sempurna menjadilah akmalul yakin. Nah, jadi inilah oleh karena bagi seorang salikin dan salikah, sekali lagi adalah yang kita sadar makom, bahwa makomnya ialah masjid bisy, di mana dengan pengamalan itulah, dengan pengamalan dari ilmu, teori ilmu itulah yang kita amalkan dari pengenalan, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, asma'nya, perbuatannya, sehingga berproses menjadi amalan syuhud dan musyahadah. Jadi ini. Nah, kalau kita kembali di dalam adalah bagaimana wilayah, dia sebutilah hijul haqiqah, haji hakikat. Kalau haji syariat jelas ialah mendatangi rumah Allah. Kalau hijul hakikat berarti lah mendatangi yang punya rumah, kan? Jelas kan? Inilah kalau haji syariat berbagai macam bentuknya, caranya, yang juga butuh pengorbanan dalam bentuk ialah tenaga, finansial, fisik, dan lain sebagainya. Dalam wilayah haji hakikat pun sama. Untuk perjuangan, di mana ialah perjuangan dalam amal ibadah, amal soleh. Di dalam ibadahnya pun ialah harus dilandasi dengan ikhlas, diwarnai dengan ikhlas dan tidak syirik di dalam ibadahnya. Nah, inilah maka beruntung bagi orang-orang yang telah dibukakan oleh Allah jalan untuk makrifat kepadanya. Jadi sekali lagi, jangan kita putus asa, jangan kita merasa pesimis, jangan kita merasa galau walau dengan amal yang sedikit, walau amal kita masih sedikit. Nah, kalau Allah sudah membukakan pintu jalan untuk makrifat, nah tanda-tandanya itulah bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, datang ketaklim ke majlis zikir yang Allah ridhoi, Allah cintai. Bisa juga diperjumpakan dengan mursyid
yang dapat membimbingnya dalam wilayah ilmu tauhid dan hakikat dalam bentuk pengamalan. Inilah tanda-tandanya bagi orang yang mendapatkan ialah jalan untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak akan menampakkan, Allah tidak akan membukakan jalan baginya kecuali Allah ingin memperkenalkan dirinya. Oleh karena kita jalan saja lurus ke depan, tidak usah nengok kanan kiri, apalagi nengok ke belakang. Sudah kita fokus di dalam mengamalkan atau di dalam amal ibadah apa yang sudah kita dapat amalkan, walau sedikit demi sedikit. Apa yang kita sudah tahu amalkan. Yang penting ialah bukan sebatas wacana. Inilah bagi orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan minah, ya, akhirnya dibukakan pintu jalan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan amal, wa amala anta muhdiha ilaihi wa yanama tahdihi ilaihi mimma wa muridu alaika. Sedang amal kedua tangguh hadiah daripadamu, maka di manakah letak perbandingannya antara hadiah dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Ini kan bisa diibaratkan, yaitu bagaimana ialah dua orang yang diangkat oleh raja. Yang satu adalah ikut dengan raja tinggal di istana, melayani raja. Yang satu ialah disuruh ialah hidup di luar istana dengan bercocok tanam. Bagi yang hidup di luar, yang bercocok tanam, dia persembahkan hasil jerih payahnya, hasilnya itu sebagian untuk dirinya, sebagian untuk sang raja, upeti, persembahan. Dan bagi yang hidup dengan raja, mendampingi raja, yang sudah totalitas menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa raganya dan untuk pengabdian kepada raja. Inilah yang disebutkan ialah sudah dalam bentuk pengabdian, sudah dalam bentuk pengabdian kepada sang raja. Kalau kita tarik, berarti adalah bagi orang yang sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak usah melakukan ialah dalam bentuk syariat. Tanda tanya itu. Nah, kalau pemahaman seperti berarti salah. Tetaplah di dalam melakukan kewajiban dalam bentuk ialah amal ibadah syariat. Dalam bentuk ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hidup di luar istana sudah jelas amal ibadahnya diberikan atau dipersembahkan kepada sang raja dalam bentuk pengabdian. Kalau pilih enakan mana? Enakan yang tinggal sama raja berarti. Karena sudah totalitas menyerahkan seluruhnya kepada raja. Nah, itu ya. Nah, itulah. Nah, oleh karenanya ialah yang terpenting adalah tetaplah kita berjalan kepada Allah. Karena kita semua sudah dibukakan jalan. Sudah dibukakan jalan untuk makrifah pada Allah. Jangan hiraukan, walau dengan sedikit amal. Tetaplah kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala.
amalkan apa yang sudah kita dapat, amalkan apa yang sudah kita tahu, kita terima. Nah, dalam bentuk ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu. Nah, pada hikmah yang selanjutnya, di sini mau menjelaskan, yaitu ialah tanawwa'at ajnasul a'mali la tanawwu'i wa bidatil akhlaq, yaitu beraneka ragam atau beraneka warna jenis amal perbuatan karena beragam pula anugerah wali dan ahwal atau keadaan di dalam hati. Nah, ini. Jadi di sini mau menjelaskan, yaitu beraneka warna jenis amal perbuatan karena beragam pula dalam bentuk anugerah dan keadaan di dalam hati. Nah, oleh karenanya ialah di dalam amal ibadah, ialah banyak jenisnya di dalam amal ibadah, sehingga banyak pula beragam pula ialah anugerah atau minnah atau wali yang Allah datangkan kepada kita semua. Beraneka ragam pula bentuk amal ibadah yang ada, yang dapat kita laksanakan, maksudnya dalam bentuk ialah pengabdian perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ialah kalau kita tarik di dalam wilayah pengamalan, sebagai contoh, di sini kita semua mengamalkan dalam bentuk wilayah thariqah khalwatiyah akmaliyah. Banyak pula ialah penjalan-penjalan atau salikin-salikin yang lain yang mengamalkan thariqah di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya banyak beraneka ragam jalan menuju pada Allah. Thariqah inilah dalam bentuk ialah perjalanan kepada Allah. Kalau kita ambil contoh thariqah kita saja, thariqah khalwatiyah akmaliyah. Thariqah khalwatiyah akmaliyah berarti ialah thariqah, kalau kita bilang ya thariqah akmaliyah itu thariqah para auliya. Karena didasari ialah pertama ialah mengikhlaskan semata-mata ibadah atau amal ibadahnya itu karena Allah, dan meyakini bahwa di dalam bentuk akidah, meyakini dalam bentuk akidah ialah semata-mata karena Allah, semua karena Allah dan kembali kepada Allah. Ini thariqah khalwatiyah akmaliyah, karena berkaitan dengan disebut adalah malmatiyah. Thariqah atau orang yang menjalani ada malmatiyah itu ialah dia ingin adalah ibadahnya dalam bentuk amalnya ialah tidak ingin diketahui oleh makhluk, untuk menjaga yang kemurnian atau ikhlas. Ini tokoh malmatiyah ini. Nah, ini adalah ada atau sejalan dengan kita, di mana akmaliyahnya berarti menyempurnakan ialah meyakini semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Khalwatiyahnya berarti ialah dalam bentuk ialah pengamalan zikir. Dapat dikatakan seperti itu, dalam bentuk pengamalan zikir, di mana dalam pengamalan zikirnya khalwatiyah kan ada 7 tingkatan zikir. Kita tidak akan bahas itu. 3 saja yang secara amal yang sering kita lakukan. Ada yang disebut ialah di dalamnya
tiga tingkatan zikir itu. Zikir yang disebut ialah nafi isbat atau la ilaha illallah, yang menundukkan, untuk menundukkan ialah nafsu amarah. Lalu ialah isbat Allah untuk menundukkan nafsu lawamah, dan zikir untuk menundukkan ialah menundukkan nafsu ialah sawal. Inilah kholwatiyah, di mana ialah untuk membersihkan hati kita, diri kita, mensunyikan hati sesuatu dan sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Dengan zikir. Zikir la ilaha illallah, Allah dan zikir inilah la ilaha illallah untuk nafsu amarah. Lawamah berarti adalah Allah. Berarti yang salah. Rangkaian zikir inilah yang sudah kita amalkan di dalam bentuk kaifiat amalan. Mulai dari zikir 165 setelah sholat fardu, maupun di dalam adalah zikir la ilaha illallah di dalam bentuk tarekoh. Kita tarekoh minimal 1000 kali. Setelah tarekoh kita zikir Allah 20 kali, kita tasbih. Lalu ialah hening, zikir tarik nafas, lepas Allah. Ini zikir nih, dulu sudah dalam bentuk yang amalan yang sudah kita terima. Kan? Nah, kalau amarah jelas ialah dan bentuk ialah nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita, yang kerjanya makan, minum, tidur, segala macamnya. Lawamah jelas ialah dalam bentuk ialah nafsu setan yang ada di dalam diri kita, yang bersemayam di hati kita. Ujub, riya, takabur, sombong, namimah, ghibah, uduk, dunia, mal, hujah, itu jelas. Sawalah yang mencampur adukan, wala talbisul haqq bil batil, yang mencampur adukan antara hak dan yang batil, dapat disebut nafsu iblis. Kan qala sawalat lahum anfusuhum amra, bahwa yang menganggap adalah baik, perbuatan baik itu, bahwa ialah sawal ini yang menganggap bahwa baik perbuatan yang baik, yang menganggap bahwa adalah perbuatan itu, perbuatan baik itu adalah bahwa adalah menganggap bahwa perbuatan yang baik, perbuatan baik itu adalah guru. Itulah sawalah, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Jadi kita menganggap bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah mencampurkan antara hak dan yang batil. Sholat, waktunya sholat, karena ada pembenaran di dalam diri, di dalam pembenaran diri, bentuknya dalam bentuk hawa nafsu, sehingga adalah karena dia sudah menjalani atau paham ilmu tauhid, sehingga adalah kan ya, saya sholat, kan yang menggerakkan Allah. Ini. Jadi ini karena menganggap bahwa adalah saya sholat, tidak sholat yang bukan Allah. Jadi kalau saya tidak sholat, berarti Allah bukan. Inilah mencampur adukan antara hak dan yang batil. Karena sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Yang menganggap bahwa itulah perbuatan yang baik itu adalah perbuatan baik itu adalah buruk. Jadi karena jelas, karena adalah
kalau dapat disimpulkan adalah banyak para salikin atau pejalan yang terpenjara dengan nafsu sawalatnya, karena menganggap bahwa baik perbuatan itu padahal buruk. Jadi jelas, kenapa? Ya itulah, karena hawa nafsunya lebih besar daripada nurullah yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Hanya sebatas wacana, padahal Allah sudah membukakan jalan untuk makrifah kepadanya. Itulah. Jadilah begitulah disebutlah beraneka ragam jenis amal dan anugerah, beraneka ragam macam bentuk adalah minah atau anugerah dari Allah, sehingga adalah bagi kita adalah tidak pantas. Yang disebutkan adalah tidak pantas apabila adalah sesama pejalan atau sesama torekoh, makanya tidak pantas saling menjelekkan, saling menganggap bahwa torekoh A ada lebih bagus, torekoh B lebih bagus, tidak pantas. Karena kenapa? Karena setiap para mursyid yang disebutnya yang memberikan sebuah kaifiat jalan, sebuah amalan untuk sampai kepadanya, itu adalah bermacam-macam jenis caranya. Maksudnya ialah tergantung dari derajat, tingkat, makom para musik itu sendiri. Oleh karenanya kita jangan merasa bangga mengamalkan torekoh amaliyah. Yang penting adalah amalkan, karena torekoh amaliyah itu adalah torekoh para aulia. Dari sinilah menitik beratkan yang disebut ialah kemurnian di dalam amalnya, sehingga di dalam beramal dia tidak ingin diketahui sedikit pun oleh makhluk atau oleh orang lain, dengan keyakinan bahwa semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan inilah dan milih akidah yang lurus di dalam perjalanannya menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu. Nah, lalu hikmah yang selanjutnya yaitu ialah di sini muallif menjelaskan al-amalu suwarun yaitu al-amalu suwarun qa'imatun wa awwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Itulah amal ibadah itu menjadi wujud rupa yang berdiri tegak, sedang ruhnya ialah terdapat rahasia ikhlas di dalamnya. Nah, kalau tadi ialah dalam bentuk beragam amal ibadah. Nah, kalau beragam amal ibadah berarti dalam amal ibadahnya harus diwarnai dengan ikhlas, sehingga di dalam pengamalan amal ibadahnya itu adalah wujudnya ialah ikhlas. Amal ibadah inilah yang disebut al-a'malu suwarun qa'imatun wa aqwahuha wujudu sirri ikhlasinya. Amal ibadah itu adalah wujudnya, rahasianya atau wujudnya ialah berdiri tegak. Maksudnya amal ibadah itu lahiriahnya bagaikan kerangka yang mati. Amal inilah kerangkanya. Kalau kita ambil adalah amal inilah secara lahiriah dalam wujud adalah jasmania, sedangkan ruhnya yang disebut adalah ikhlas di dalamnya. Jadi dengan kata lain, amal ibadah apapun tanpa dilandasi dengan ikhlas berarti adalah akan mati. Karena yang tadi secara
kalau kita ambil contoh, kalau apa namanya, mayat jasmania, disebut mayat ialah sudah tidak berubah. Wanita atau laki-laki, wanita secantik apapun atau laki-laki seganteng apapun, kalau sudah tidak ada ruhnya disebut mayat. Secantik apapun pasti tidak dia mau, seganteng apapun pasti tidak dia mau wanita. Karena apa? Karena tidak ada ruhnya. Begitupun amal disebut amal apabila ada di dalamnya ialah ruhnya, berarti dalam bentuk ikhlas, sehingga amal itu ialah diterima oleh Allah, sehingga amal itu ialah dicintai oleh Allah. Berbeda dengan amal yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada ikhlas maksudnya di dalamnya. Berarti dengan kata lain, ikhlas inilah ruh dari segala amal. Seseorang yang beramal tanpa dilandasi dengan ikhlas, berarti ialah bagaikan mayat. Kan jelas Allah menjelaskan kalau di dalam surat Al-Bayyinah itu, kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal adalah disuruh Allah yaitu untuk mengikhlaskan agamanya, memurnikan semata-mata karena Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah yang disebutlah agama yang lurus. Berarti dengan kata lain, agama yang lurus ialah yang mengikhlaskan segala bentuk amalnya, baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik haji, umroh, atau apapun ialah semata-mata ikhlas karena Allah. Berarti itulah yang disebut dengan agama yang lurus. Apabila tidak dilandasi dengan ikhlas di dalam amal ibadah, berarti belum atau tidak disebut sebagai agama yang lurus. Nah, jadi kan sangat jelas. Karena ikhlas inilah disebutlah pangkal dari amal ibadah, karena yang menjadi ruhnya. Sebagaimana kalau kita cermati di dalam kalimat ikhlas, Muslim selalu menjelaskan adalah sederhana. Di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satu pun kata ikhlas. Yang ada ialah kalimat tauhid. Berarti dengan kata lain, ikhlas itu ialah tauhid. Sebagai disebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua rangkaian kalimat tauhid. Di mana ialah Allahus samad, Allahu ahad, hanya Allah yang esa. Dengan kata lain adalah semata-mata ialah mengikhlaskan di dalam agama, di dalam amal ibadah untuk Allah, hanya karena Allah. Jadi jelas di dalam amal ibadahnya, orang yang memahami ilmu tauhid dan hakikat, mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, berarti adalah orang-orang yang paham tentang ikhlas itu. Nah, kan? Jadi ikhlas itu kalau orang yang tidak mengamalkan ilmu tauhid, bahkan dia tidak tahu, akan sulit untuk masuk pada wilayah ikhlas. Karena wilayahnya ialah rasa, di mana adalah
semata-mata ialah beribadah dalam amal hanya karena Allah, tidak dilandasi dengan sesuatu apapun, murni semata-mata ialah memurnikan ajaran karena Allah. Itulah yang disebut ialah agama yang lurus, itu yang disebut ialah agama tauhid. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi besar kita Muhammad SAW, ialah agama tauhid, di mana ia mengesahkan Allah, Allahu Ahad, mengesahkan Allah. Nabi Adam, Iblis, Nuh, Saleh dan seterusnya sampai umat ialah agama tauhid. Untuk wilayah syariat tentu ialah mengikuti zaman pada saat itu, begitupun ialah wilayah syahadat Rasul. Tapi wilayah syahadat yang disebut ialah asyhadu an la ilaha illallah, jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dengan katanya Allah Ahad. Nah, berarti inilah agama tauhid. Ya, semata dia memurnikan, semata dalam bentuk amal apapun hanya karena Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Nah, inilah memurnikan. Jadi ialah dalam wilayah ikhlas, kita kembali ke dalam diri kita. Nah, wilayah ikhlas, karena hanya orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, yang mengkaji ilmu tauhid dan hakikatlah yang tahu wilayah ikhlas itu. Karena wilayah tauhid akan rusak ibadahnya atau dalam bentuk pengamalan. Apabila orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu tauhid, pasti ada unsur di dalamnya. Apa itu? Riya, ujub, takabur, bahkan sekelas ulama syariat sekalipun apabila tidak paham, tidak mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, tidak menutup kemungkinan adalah tidak paham ikhlas. Berarti adalah masih ada di dalam amalnya, ialah di dalam wilayah kesyirikan. Nah, ini oleh karena dalam bentuk amal ibadah, wujudnya ialah menyatu dalam bentuk ikhlas. Setelah ikhlas muncul adalah dalam bentuk ialah kecintaan, cinta maksudnya. Contoh, apabila kita sudah cinta di dalam bentuk pengamalan, contoh saja sholat. Kalau kita sudah cinta pada Allah, tentu dalam wilayah ibadah, amal ibadah akan senang. Tidak ada paksaan, tidak ada beban, karena di dalamnya ada cinta dalam bentuk amal, dan adalah di dalamnya ada ikhlas. Siapapun, kalau kita sudah cinta pada Allah, cinta yang dimaksud adalah dalam bentuk pengamalan, tentunya adalah di dalamnya ada ikhlas. Karena inilah amal yang dilandasi dengan ikhlas, sehingga ialah membias dan wujud cahaya ikhlas itulah dalam wujud cinta, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah kalau kita ada kalau kita adalah mencintai istri, atau bagi suami yang mencintai istri, atau bagi istri yang mencintai suami, maka adalah mencintai seperti Allah. Kalau kita sudah mencintai, berarti adalah dalam bentuk ialah wujud yang namanya ialah tidak ada pengharapan terhadap yang dicinta.
Kalau kita sudah mencintai keluarga kita cintai, berarti adalah semata-mata adalah mencintai seperti kita mencintai Allah. Jadi itu karena adalah cinta itu adalah apa namanya? Kalau kita sudah cinta dan saling mencintai, apalagi suami istri sudah cinta dan saling mencintai, berarti adalah yang sudah ada take and give, bahasa keren, take and give, berarti ada saling memberi dan saling menerima. Ini yang disebut adalah saling mencintai dengan satu yang lainnya. Karena apalagi adalah ada wujud di dalamnya adalah kasih sayang, dilandasi ikhlas, semata-mata mencintai karena Allah. Wah, udah mesra banget ya pokoknya deh. Untuk suami istri kalau ketemu seperti itu, wah, nggak akan ada yang namanya adalah apa namanya itu gonjang ganjing atau huru hara di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Karena mencintai suami, mencintai istri seperti ia mencintai Allah. Mencintai keluarga pun sama seperti mencintai Allah. Nah, maka yang timbul ialah rasa cinta, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari yang dicinta. Ya, jadi panjang lebar masalah cinta. Jadi kalau yang lagi jatuh cinta berarti kesem-kesem. Kenapa? Karena ada yang dicinta. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta, wah, apa namanya tuh? Kalau bisa dibilang, kalau sudah jatuh cinta, mungkin ekstremnya tai kucing secoklat. Karena apa? Karena sudah nikmat. Karena udah akan ada yang dilihat. Karena sudah ada ikhlas. Coba bayangkan kalau kita sudah cinta pada Allah. Nah, dulu kita sudah cinta pada Allah, berarti adalah menjalankan segala amal ibadah apapun tidak ada beban, tidak ada apa namanya, tidak ada kendala, tidak ada paksaan. Nikmat karena amal itu dilandasi dengan ikhlas, diwarnai dengan ikhlas yang menuju pada cinta itu. Nah, ini jadi menuju pada cinta. Nah, itulah wujud dari adalah amal yang dilandasi dengan ikhlas itu. Nah, ya, itulah. Ya, jadi itu. Dan mudah-mudahan adalah semoga amal ibadah yang kita lakukan ialah benar-benar diwarnai dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan semoga dengan dibukakannya jalan menuju pada Allah dalam bentuk makrifah, semoga adalah kita senantiasa dalam istiqomah dan diistiqomahkan di dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, ya, insyaallah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.